الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tujuannya adalah yatlu 'alaihim ayatihi, supaya beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Wa yuzakkihim, dan tujuan selanjutnya adalah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa manusia dari segala akhlak yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim dan juga mengajarkan hikmah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk mensucikan diri-diri manusia dari akhlak yang buruk lalu menghiasinya dengan akhlak yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Para anbiya, para rasul sebelumnya telah mengajarkan akhlak yang mulia, tetapi ada yang kurang di antara ajaran tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyempurna dari akhlak yang diajarkan oleh nabi terdahulu. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menganjurkan kepada kita semua untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dan beliau mengecam dari akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika kalian sendirian, ketika kalian bersama orang lain, ketika kalian bersama dengan teman-teman kalian, ataupun ketika kalian berada di rumah kalian sendiri. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan hanya saat dilihat oleh orang lain, tapi haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, lalu ikutkanlah perbuatan baik setelah kalian melakukan perbuatan buruk. Tidak ada di antara manusia yang bisa menjamin dirinya terbebas dari akhlak yang buruk, dari dosa, dari maksiat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan yang buruk yang kalian lakukan dengan perbuatan yang baik. Untuk apa? Tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang kalian lakukan sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kalian berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera lakukan taubat. Tapi kalau kalian berdosa kepada manusia, maka perbaikilah akhlak kalian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kalian kepada sekalian manusia. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita berakhlak hanya dengan akhlak yang baik hanya kepada orang-orang mukmin. Tidak. Kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas, berakhlak baiklah kalian kepada siapa? Kepada segenap manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu Islam tidak hanya mengajarkan akhlak yang baik kepada orang-orang tertentu, kepada person-person tertentu, kepada jenis-jenis atau golongan-golongan tertentu dari manusia, tapi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik kepada segenap manusia, kepada orang mukmin, kepada orang yang
mukminah, kepada laki-laki, kepada perempuan, anak-anak, orang-orang kufar, kepada hewan sekalipun, kepada alam semesta, semuanya ada akhlak baik yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Athqalu syai'in fi mizanil mu'min khuluqun hasan." Sesungguhnya di antara yang paling berat nilainya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khuluqun hasan, akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahish wal mutafahhishil bazi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang bicaranya kotor. Al-mutafahish, yang berusaha mengotori ucapannya. Sebenarnya dia adalah orang yang ucapannya baik, tapi karena pengaruh teman-temannya, karena pengaruh lingkungannya, dia juga mengikuti orang lain, sehingga ucapan-ucapan yang keluar darinya juga ucapan yang buruk. Aslinya orang tersebut adalah orang yang baik ucapannya. Al-bazi, yaitu yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang kotor. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa di antara sekian banyak amal seorang mukmin yang dilakukannya sepanjang kehidupannya, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khuluqun hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada karib kerabatnya, kepada orang tuanya, dan kepada siapapun. Wa innallaha yubghidul fahish al-mutafahish al-bazi. Dan Allah benci kepada orang yang ucapannya kotor, yang berusaha dan bersusah payah untuk meniru orang-orang yang ucapannya juga kotor. Al-bazi, yang berbicaranya adalah berbicara yang kasar. Kepada siapapun dia berbicara, ucapannya selalu ucapan yang kasar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, wa qulu lin-nasi husna, ucapkanlah oleh kalian perkataan yang baik. Apakah kepada orang-orang tertentu? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, lin-nasi, wa qulu lin-nasi, ucapkan oleh kalian kepada segenap manusia ucapan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Siapakah di antara orang mukmin yang terbaik? Orang mukmin memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yaitu orang-orang yang rendah hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, dia bisa bergaul dengan siapapun. Allazina ya'lafun wa yu'lafun, orang-orang yang bisa dipergauli dan dia juga mudah dipergauli oleh orang lain. Orang-orang yang mudah untuk bergaul dengan siapapun, tidak pandang pangkat, tidak pandang jabatan, tidak pandang harta benda. Selama orang tersebut adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia bisa bergaul dengan orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman dengan orang kecuali orang yang beriman, dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Asalkan orang tersebut beriman, bertakwa kepada Allah, dia bisa berteman dengan orang tersebut tanpa melihat pangkatnya, tanpa melihat jabatannya, tanpa melihat prestis sosialnya, tanpa melihat kedudukan sosialnya. Itu ciri orang mukmin. Allazina ya'lafun wa yu'lafun, orang yang mudah bergaul dan mudah dipergauli oleh orang lain. Dia tidak membatasi pergaulannya dengan siapapun, asalkan orang yang akan digauli itu adalah teman-teman yang baik. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pandai bergaul dengan orang lain. Wala yu'laf, dan tidak bisa dipergauli oleh orang lain dengan pergaulan yang baik. Selalu orang lain tersakiti dengan sikapnya, dengan ucapannya, itu tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Di antara ukuran akhlak kita baik adalah orang-orang yang di sekitar kita menyenangi kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik di antara akhlaknya. Apakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah karib kerabat beliau? Tidak. Apakah orang-orang yang banyak bersedekahnya? Tidak. Selama mereka tidak merupakan orang yang paling baik akhlaknya, maka tempat mereka lebih jauh daripada orang-orang yang berakhlak mulia kepada siapapun dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, bahwa orang yang paling baik akhlaknya di dunia ini, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku benci,
wa ba'adakum minni majlisan fi yaumil qiyamah, dan orang yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah as-sarsarun. As-sarsarun yaitu orang yang berbicara ya tanpa ada batas, terus ngobrol, dan kadang dia berbohong dalam ucapannya. Al-mutafaihiqun yaitu orang menyombongkan diri dalam ucapannya. Al-mutasyaddiqun yaitu orang-orang yang berbicara dengan sepenuh mulutnya, tidak peduli orang lain tersakiti, maka orang-orang tersebut jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili sa'imin nahar." Sesungguhnya seseorang bisa memperoleh kedudukan orang yang berpuasa pada siang hari dan mengerjakan solat pada malam hari. Dengan apa? Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Mungkin tidak ada di antara kita yang terus menerus sepanjang tahun berpuasa, dan tidak ada di antara kita mungkin yang terus menerus sepanjang malam mengerjakan solat malam sepanjang tahun. Tetapi kita bisa memperoleh kedudukan tersebut dengan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili sa'imin nahar." Sesungguhnya seseorang dengan akhlak baiknya kepada siapapun, dia bisa memperoleh tingkatan kedudukan orang yang mengerjakan puasa pada siang hari dan mengerjakan salat pada malam hari. Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah SAW selalu ditanya oleh para sahabat tentang amal-amal yang memasukkan mereka ke surga. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beribadah, dan tujuan mereka beribadah jelas, al-jannah, surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, "Su'ila an aktsari ma yudkhilin nasil jannah." Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Sahabat tersebut bertanya agar dia bisa mengerjakan apa yang menjadi jawaban Rasulullah SAW, sehingga dia pun masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan orang ke surga taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak dengan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan penyebab utama seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kepada siapapun dan kepada apapun. Dua perkara tersebutlah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW juga ditanya tentang perbuatan yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah mulutnya dan kemaluannya. Mulutnya, karena banyak manusia yang tidak bisa menjaga mulutnya. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, dia bergibah, namimah, dia istihza, mengolok-olok orang lain, as-sukhriyah, melecehkan orang lain, dan dia juga memakan makanan yang haram, dan berbagai macam dosa lainnya yang dilakukan oleh orang dengan mulutnya. Semuanya menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang paling banyak masukkan orang ke neraka adalah al-farju, kemaluannya. Karena tidak bisa menjaga kemaluannya, tidak bisa menjaga kemaluannya dari yang halal, dan yang dihalalkan adalah istri. Oleh sebab itu kedua perkara ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Lalu Rasulullah SAW juga ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka Rasulullah SAW menyarankan sahabat tersebut. Kata beliau, "Alaika bihusnil khuluq." Engkau wajib berakhlak dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW ditanya apa yang paling banyak masukkan ke surga dalam hadis yang lain. Maka Rasulullah SAW menyarankan agar seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Alaika bihusnil khuluq. Kemudian watulus samti, yaitu diam dalam waktu yang lama. Kalau tidak ada keperluan untuk berbicara, maka dia diam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Bukan berarti orang harus diam terus. Ketika ada keperluan dia boleh berbicara, tapi yang jelas dia menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa wallazi nafsi biyadihi ma tajammalul khalaiqu bimislihima. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam jiwanya, dalam tangannya, kata Rasulullah SAW, tidaklah manusia berhias dengan perhiasan yang lebih besar daripada keduanya, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik dan diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang paling dicintai oleh beliau adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Jangan sampai seseorang kepada orang lain begitu baik akhlaknya, begitu indah akhlaknya, disenangi oleh orang-orang, oleh teman-temannya, tapi kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, akhlaknya buruk. Ini bukanlah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama membagi akhlak menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah yaitu kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap amal yang kita kerjakan pasti terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu seorang hamba senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengerjakan amal saleh. Bahkan setelah seseorang mengerjakan amal saleh, dia diminta untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang selalu kita lakukan setelah kita mengerjakan salat wajib. Kita diperintahkan untuk istighfar, begitu juga dengan amal-amal saleh yang lain. Tidak ada di antara kita yang amal salehnya begitu sempurna sehingga kita senantiasa dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal saleh yang kita lakukan. Yang kedua terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada pada kita ini, baik kesehatan, baik fisik yang sempurna, baik harta benda, baik ilmu, apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba, kata Ibnul Qayyim, berada di antara dua amal ibadah yang agung, yaitu dia senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak baik yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak baik terhadap sesama manusia, yaitu memberikan semua yang bermanfaat dan berguna, baik bentuknya ucapan, baik bentuknya perbuatan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Baik menyakiti orang lain itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kita berusaha memberikan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita punya harta, harta kita. Kalau kita punya ilmu, ilmu kita. Kalau kita punya nasihat-nasihat berharga, nasihat tersebut yang kita berikan kepada orang lain. Begitu juga kita menahan diri agar tidak menyakiti siapapun, keluarga kita, anak kita, istri kita, karib kerabat kita, ibu bapak kita, teman-teman kita, dan siapapun. Kita berusaha untuk menahan lisan dan menahan tangan kita, menahan fisik kita dari menyakiti mereka. Itu adalah makna dari akhlak yang kedua, atau bagian dari akhlak yang kedua, yaitu berakhlak baik kepada sesama manusia. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah akhlak seseorang bisa berubah? Para ulama menjelaskan bahawa akhlak yang baik bisa berubah menjadi akhlak yang buruk. Sebaliknya, akhlak yang buruk juga bisa berubah menjadi akhlak yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita. Beliau bersabda, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada diriku dan bersihkanlah diriku, yakni dengan akhlak yang baik. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan diri manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membentuk jiwa tubuhku dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sebaik-baiknya, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Dari akhlak tersebut bisa berubah. Dari akhlak yang buruk bisa berubah menjadi akhlak yang baik. Sebagian orang mengatakan, saya dari sononya seperti ini, saya bicara saya memang seperti ini, ceplas-ceplos. Saya memang begini orangnya, suka pemarah, suka marah-marah, berbicara seenaknya, saya nggak bisa ubah. Kalau dia ingin mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, pasti. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mempelajarinya, dan sesungguhnya kesantunan itu diperoleh oleh seseorang dengan latihan. Oleh sebab itu seseorang bisa mengubah akhlaknya dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Maka kita harus sering-sering membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan aku dalam rupa yang sempurna, dalam rupa yang baik, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Kemudian para ulama mengatakan, agar seseorang bisa mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, yaitu sebagaimana kita ingin seseorang bersikap baik kepada kita,
maka orang pun ingin kita bersikap baik kepadanya. Apa yang kita tidak ingin orang lain melakukannya kepada kita, maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Dengan demikian seseorang berusaha untuk mencegah dirinya, ucapannya, perbuatannya dari menyakiti oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minaz zikri wal hikmah wa taqabbala minni wa